Welcome to the Baseface Network. Bang, udah bang. Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, no, I said kick him out again. Three, don't be a friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Sore Bu, selamat sore teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya atas nama Gradia Fibrintiru dari kelas 12 IPS 6. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang lahirnya Orde Baru serta salah satu bidang ekonomi di Orde Baru. Jadi, Orde Baru atau dikenal juga dengan sebutan Orba adalah tatanan pemerintahan dengan sistem baru di Indonesia. Sejarah singkat Orde Baru dimulai pada masa jabatan Presiden Soeharto. Rentang waktu kekuasaan pemerintahan Orde Baru berlangsung selama 32 tahun, yang diawali surat perintah yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966 hingga tahun 1998. Melalui TAP MPR nomor 33 garing MPRS garing 1967, masa Orde Baru yang diperintah atau dipimpin oleh Presiden Soeharto mulai memimpin negara. Di masa pemerintahannya, Soeharto melakukan koreksi yang membuat penerapan Pancasila semakin kuat. Lalu, bagaimana sih latar belakang lahirnya Orde Baru? Lahirnya Orde Baru ditandai Tri Tuntutan Rakyat atau yang biasa dikenal dengan Tritura, yang terdiri dari 3 tuntutan, yakni pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwi Korah, dan penurunan harga. Akan tetapi, sikap Presiden Soekarno bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka, hingga terjadi peristiwa G30 SPKI yang membuat rakyat Indonesia menurunkan kepercayaannya terhadap pemerintah Soekarno. Peristiwa G30 SPKI adalah salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Soekarno. Hal ini membuatnya mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto yang disebut dengan Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Jadi, Super Semar menjadi titik awal berkembangnya kekuasaan Orde Baru. Dalam surat perintah tersebut, Soekarno menunjuk Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik. Keadaan ekonomi di awal masa Orde Baru tak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru dibuat oleh pemerintah. Pada saat itu, Presiden Soeharto mencanangkan kebijakan ekonomi dengan fokus utama trilogi pembangunan. Apa sih itu trilogi pembangunan? Dengan trilogi pembangunan, dasar perkembangan pemerintah Orde Baru berlandaskan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial yang berkesinambungan untuk pembangunan. Kebijakan ini dimulai tepat untuk diterapkan karena Indonesia tengah mengalami inflasi tinggi sebagai imbas dari berakhirnya Orde Lama. Kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. Jadi, kondisi Indonesia pada masa awal kemerdekaan dapat dikatakan masih belum berkembang seperti saat ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan perekonomian, ada banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, sayangnya, kebijakan tersebut masih butuh banyak pembedahan di berbagai sisi. Oleh karena itu, pada masa Orde Baru, pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan ekonomi lainnya. Ada berbagai kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk membuat masyarakat Indonesia lebih sejahtera. Misalnya, dengan mengurusi hutang luar negeri dan mencari hutang lain dengan bunga yang lebih rendah. Berikut ini beberapa kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. Yang pertama, Repelita. Teman-teman sudah tahu belum apa itu Repelita? Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Repelita. Repelita berarti rencana pembangunan 5 tahun yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru. Kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Orde Baru ini berlangsung dari tahun 1969 hingga tahun 1994. Konsep Repelita disusun oleh Widjojo Nisastro yang saat ini menjabat penasihat ekonomi Orde Baru. Widjojo juga menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Dalam perkembangannya, konsep tersebut kemudian diresmikan oleh pemerintah Orde Baru dengan tujuan meningkatkan sarana dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Program Repelita terbagi dalam beberapa bagian. Masing-masing bagian Repelita punya fokus utama yang berbeda. Di antaranya, pada Pelita 1,
berlangsung dari tahun 1969 sampai dengan 1974, di mana sasaran utamanya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunnya inflasi, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pada pelita kedua, berlangsung antara tahun 1974 sampai dengan 1979, yang dimana fokus utamanya yaitu menitik beratkan sektor pertanian dan industri, khususnya yang bergerak mengolah bahan lokal, mengolah bahan baku mentah menjadi bahan baku siap pakai. Pada pelita ketiga, berlangsung antara tahun 1979 sampai dengan 1984, dengan sasaran utama trilogi pembangunan Orde Baru. Dan pada pelita keempat, berlangsung antara tahun 1984 sampai dengan 1989 dengan titik perkembangan utama di sektor pertanian dengan swasembada pangan. Dan pada pelita ke-5, berlangsung antara tahun 1989 sampai dengan 1994 dengan fokus utama untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, dan penyerapan tenaga kerja. Lalu, pada pelita ke-6 atau pelita terakhir, mulai di tahun 1994, dengan fokus di sektor ekonomi industri, peningkatan sumber daya manusia, juga sektor pertanian. Lalu, ada kerjasama, di mana kerjasama Indonesia dengan IMF. Sebagai Presiden Indonesia, Soeharto berhasil memperoleh pinjaman dari berbagai lembaga keuangan internasional. Pinjaman dana akhirnya berhasil turun dari IMF dan Bank Dunia, yang juga membentuk konsorsium khusus untuk memberikan utang pada Indonesia. Bentuk kerjasama IMF dengan Indonesia berkembang dengan mekanisme bilateral antara Indonesia dengan Amerika. Amerika menggunakan IMF untuk mengucurkan dana bantuan hingga utang kepada Indonesia. Terbentuk pula konsorsium dengan nama IGGI atau International Government Group in Indonesia, on Indonesia. Dampak kerjasama Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis ekonomi mulai terlihat dengan makin bergantungnya Orde Baru untuk membangun ekonomi Indonesia. Pembangunan tersebut menggunakan bantuan pihak eksternal, terutama IMF dan utang dari luar negeri. Lalu, ada Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Orde Baru membuat undang-undang khusus untuk penanaman modal asing yang dikenal dengan PMA dan PMDN. PMA adalah penanaman modal asing, sedangkan PMDN adalah penanaman modal dalam negeri. Dua undang-undang ini secara berturut-turut diresmikan pada tahun 1967 dan 1968 sebagai bentuk pembukaan perekonomian dan penggiatan kembali sektor swasta. Kebijakan ini didesain khusus oleh ahli ekonomi dan tenaga profesional yang tentunya masih berkaitan dengan Angkatan Darat. Kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru membuat banyak perusahaan asing masuk Indonesia. Ada dua perusahaan raksasa yang kemudian menandatangani kontrak dengan Indonesia, yakni Freeport Sulphur Incorporated yang berdiri di Irian Barat dan Inco Corporation di Sulawesi Selatan. Lalu, pemulihan ekonomi nasional. Salah satu cara untuk memulihkan kondisi Indonesia di awal berdirinya Orde Baru adalah bergabungnya Indonesia menjadi anggota IMF atau International Monetary Fund. Dengan masuk sebagai anggota IMF, pembangunan ekonomi negara bisa menggunakan dana bantuan luar negeri. Pada akhir tahun 1960-an, Indonesia juga kembali menjadi anggota PBB dan masuk dalam anggota Bank Dunia. Turutnya Indonesia dalam organisasi internasional membuat Indonesia masuk dalam jajaran ekonomi dunia yang diperhitungkan secara global. Lalu, ada langkah-langkah yang dilakukan Orde Baru yang pada akhirnya membuahkan hasil, yang dimana ini terlihat dengan adanya bantuan keuangan dan bantuan asing dari lembaga keuangan internasional, negara barat, dan juga Jepang. Soeharto juga meminta ahli ekonomi terdidik di Amerika untuk membuat rencana pemulihan ekonomi.